sebelumnya itu ibu mau absen dulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Satu ya. Udah. Dimas. Izin. Oh, Dimas izin. Kenapa? Oh iya. Inu? Alfa. Alfa. Waduh. Katrel. Hadir. Masa. Mingguan. Masa Priti. Hadir Bu. Nanda. Hadir Bu. Ota. Hadir. Tusdi. Hadir. Yesta. Hadir. Theo. Hadir. Petrus. Hadir. Oke, jadi ada 2 teman kalian yang tidak ada hari ini. Jadi nanti apapun yang terjadi hari ini, apapun yang kalian pelajari hari ini, kalian sampaikan kepada teman kalian. Oke. Selanjutnya, kalian bisa lihat di depan ya, sudah ada di situ tentang kewarisan sifat di hukum 1 Mendel. Tentunya kalian sudah membaca kan? Oke, sudah membaca. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kalian harus capai. Yang pertama adalah melalui selama kegiatan pembelajaran kewarisan sifat, maka diharapkan kalian nanti bisa menyebutkan sifat-sifat yang diturunkan ini kepada keturunannya. Lalu kalian juga mampu menjelaskan tentang hukum 1 Mendel dan bisa mengaplikasikannya dalam bentuk bagan persilangan hibrida, serta dapat menjelaskan rasio genotip dan fenotip persilangan hibrida dengan benar. Nah, untuk itu supaya kalian bisa melakukan itu semua, ibu punya sebuah video. Nah, ini adalah tentang hukum 1 Mendel. Silahkan kalian simak ya, sambil mendengarkan penjelasan dari ibu. Ya, ini adalah tentang hukum Mendel, tentang persilangan monohibrida. Nah, jadi di sini ada 2 alel untuk suatu karakter pewariskan, itu disebut dengan gen, yang bersegregasi atau memisah. Segregasi adalah memisah selama menggunakan gamet dan akhirnya berada dalam gamet-gamet yang berbeda. Lalu ini adalah disebut dengan hukum 1 Mendel atau pemisahan gen yang sealel atau segregasi. Nggak ada suaranya bang, bisa. Potong dulu boleh. Ya, ini adalah nanti ibu tampilkan satu video tentang hukum pewarisan sifat, hukum 1 Mendel. Silakan kalian simak. Ya, hari ini kita mau masuk di pembelajaran tata kewarisan sifat tentang hukum 1 Mendel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nantinya bisa menyebutkan sifat-sifat yang diturunkan kepada diturunkan induk kepada induk. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada hukum 1 Mendel. Nah, tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, maka kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan sifat-sifat yang diturunkan induk kepada keturunannya. Lalu kalian juga bisa mampu menjelaskan tentang hukum 1 Mendel dan mengaplikasikannya dalam bentuk bagan persilangan monohibrida, serta menjelaskan rasio genotip serta fenotip
fenotip pada persilangan sang hibridida dengan benar. Untuk itu, sebagai pembuka pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah video tentang hukum satu Mendel. Ya, silakan kalian simak. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap hal-hal penting yang kalian rasa perlu untuk ditanyakan. Silakan disimak videonya. Nuansa sifat yang akan kita mulai dari pembahasan tentang hukum Mendel 1, yaitu dua alel untuk suatu karakter terwariskan, yaitu gen. Jadi pada saat itu istilah gen belum diungkapkan atau belum dicetuskan, akan tetapi Mendel menyebutnya sebagai karakter terwariskan. Nah, kini karakter terwariskan yang dikemukakan oleh Mendel itu disebut dengan gen. Gen ini kemudian bersegregasi, dua alel untuk suatu karakter terwariskan atau gen ini kemudian bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet dan akhirnya berada dalam gamet-gamet yang berbeda. Hukum satu Mendel disebut juga dengan pemisahan gen yang sealel atau segregasi. Nah, apa sih yang dilakukan Mendel sehingga dapat menemukan suatu konsep yang kemudian ini menjadi hukum dalam genetika, yaitu hukum Mendel 1. Jadi Mendel melakukan percobaan dengan cara melakukan persilangan dua varietas galur murni. Varietas galur murni ini adalah tanaman yang beberapa generasi melakukan penyerbukan sendiri, sehingga belum ada kombinasi dengan gen dari tanaman lain. Artinya bahwa pada varietas yang dilakukan persilangan oleh Mendel tersebut adalah murni gen dari tanaman tersebut. Nah, dua varietas yang disilangkan oleh Mendel ini kemudian disebut sebagai generasi P atau parental. Nah, keturunan dari parental, kedua parental tersebut akan menghasilkan filial pertama atau F1 yang bersifat hibrid. Hibrid ini artinya hasil keturunan atau hasil persilangan dari dua varietas, berarti ada pencampuran pada keturunan yang pertama ini dari dua induk yang masih galur murni tersebut. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan individu-individu yang berasal dari dua induk yang berbeda, itulah yang dimaksud dengan F1 atau filial pertama. Kemudian F1 menyerbuk sendiri akan menghasilkan generasi filial kedua atau disebutkan dengan F2. Nah, di sini ada terminologi untuk menambah pemahaman kita terhadap persilangan yang dilakukan oleh Mendel atau percobaan yang dilakukan oleh Mendel ini. Yang pertama adalah homozigot. Homozigot adalah suatu organisme yang memiliki sepasang alel identik untuk suatu gen atau karakter. Nah, misalnya ada alel yang menentukan bentuk biji. Itulah yang dimaksud dengan sepasang alel. Berarti sepasang alel tersebut yang disebut dengan genotip akan menghasilkan fenotip berupa bentuk biji. Nah, untuk homozigot itu adalah alel yang identik. Homozigot terbagi menjadi dua, ada homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Homozigot dominan ini disimbolkan dengan huruf besar, misalnya P besar dan P besar. Jadi P ini satu alel dan P juga satu alelnya, sehingga homozigot dominan ini dikatakan sebagai sepasang alel. Sedangkan homozigot resesif adalah sepasang alel yang sifatnya tertutupi, sehingga disebut dengan homozigot resesif dan disimbolkan dengan P kecil. P dan P ini adalah sepasang alel P. Nah, itu pengertiannya sebenarnya. Kemudian merupakan tanaman galur murni karena semua gametnya mengandung alel yang sama. Ketika ada homozigot, maka dalam gen yang mengalami kombinasi antara homozigot dominan dan homozigot resesif, itulah yang disebut dengan heterozigot. Nah, heterozigot ini adalah suatu organisme yang memiliki dua alel yang berbeda. Berarti terdiri atas
alel yang dominan dan ada alel yang resesif untuk suatu gen atau karakter. Nah, dalam alel ini, maksudnya alel ini kemudian akan menghasilkan genotip dan fenotip. Genotip itu adalah susunan genetik, sedangkan fenotip itu adalah sifat yang teramati. Misalnya bentuk biji, ada bentuk biji bulat dan ada bentuk biji yang kisut. Nah, gen yang menghasilkan bentuk biji yang bulat itulah yang dimaksud dengan genotip. Susunan gen untuk bentuk biji, baik untuk biji bulat dan untuk biji kisut itu berbeda susunan genetiknya. Itulah yang dimaksud dengan genotip. Di sini percobaan model yang pertama, hukum model 1 diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Mendel melakukan persilangan antara tanaman arcis biji bulat dengan biji berkerut. Nah, di sini jangan salah paham bahwa biji bulat itu satu sifat, kemudian biji berkerut itu satu sifat. Yang itu adalah fenotip yang sifatnya adalah bentuk biji. Jadi yang dimaksud dengan satu sifat beda tersebut adalah pada bentuk biji. Bentuk bijinya akan menghasilkan biji bulat dan biji berkerut. Tapi sifat yang dimaksud di sini, sifat beda yang dimaksud di sini adalah bentuk biji. Nah, hasilnya semua keturunan F1 berupa tanaman arcis berbiji bulat. Persilangan antara F1 kemudian menghasilkan F2. Untuk lebih jelasnya kita lihat persilangan berikut ini. Di sini ada parental, berarti induk ya, disebut juga dengan induk. Nah, inilah yang dimaksud dengan galur murni yang terdiri atas sepasang alel yang homozigot. Di sini ada biji bulat, genotipnya adalah B besar, fenotipnya adalah biji bulat. Ini untuk induk betina, disimbolkan dengan seperti ini. Kemudian pada induk jantan merupakan homozigot resesif. Genotipnya adalah B kecil, fenotipnya adalah biji berkerut. Nah, saat terjadi pembentukan gamet, alel ini akan berpisah yang menghasilkan satu jenis gamet. Berarti B besar akan menghasilkan satu jenis gamet B besar. Sedangkan B kecil akan menghasilkan satu jenis gamet B kecil. Kemudian gamet ini melakukan persilangan, jadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina ini akan menghasilkan filial pertama atau keturunan, yaitu kombinasi dari kedua gamet ini, B besar dan B kecil. Fenotipnya adalah biji bulat. Nah, kenapa biji berkerut ini tertutupi oleh sifat dari biji bulat? Karena homozigot resesif itu pada genotip yang menentukan biji berkerut. Artinya biji berkerut ini adalah sifat yang tertutupi atau disebut dengan resesif, ditutupi oleh sifat biji bulat yang dominan, sehingga biji bulat disimbolkan dengan B besar dominan dan B kecil itu pada biji berkerut sifatnya adalah resesif, tertutupi. Kemudian F1 ini melakukan penerbukannya sendiri, yang kemudian ini disebut juga P2 atau parental kedua, menjadi induk kedua. F1 melakukan persilangannya sendiri, jadi B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Fenotipnya sama-sama adalah bulat. Dari genotip untuk biji bulat dari F1 ini menghasilkan dua jenis gamet, yaitu B besar dan B kecil. Nah, itulah yang dimaksud dengan segregasi, pemisahan pada saat pembentukan gamet. Alel dari B besar dan B kecil ini berpisah menjadi dua jenis gamet, B besar dan B kecil. Sama halnya juga untuk jantan, B besar dan B kecil berpisah pada saat pembentukan gamet. Nah, untuk menghasilkan filial kedua, berarti terjadi penyatuan gamet dari induk betina, kemudian satu dengan induk jantan, gamet dari induk jantan. Untuk lebih memudahkan dibuat tabel seperti ini. Ini untuk jantan, gamet jantan, dan ini untuk gamet betina. Nah, gamet jantan ini bertemu dengan gamet betina. Yang pertama menghasilkan B besar, bulat, kemudian B besar, gamet B besar bertemu dengan B kecil,
menjadi berbesar berkecil. Ini yang kedua, berbesar bertemu dengan berkecil, dituliskan yang berbesar terlebih dahulu, genotifnya adalah berbesar berkecil, dan yang terakhir adalah sama-sama resesi berkecil. Nah, dari hasil persilangan ini dihasilkan perbandingan genotip. Ingat bahwa genotip adalah susunan gen yang berbeda, berarti ada 3 jenis genotip di sini, 1, 2, 3. Nah, rasionya berbesar 1, berbesar berkecil 2, dan berkecil 1. Jadi rasio genotipnya adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya berbesar berkecil, ini fenotipnya tetap bulat karena sifat dari berbesar yaitu biji bulat menutupi sifat dari berkecil yaitu biji kisur. Nah, sehingga perbandingan fenotipnya adalah 3:1, di mana biji bulat memiliki jumlah 3 dan biji kisut atau berkerut jumlahnya adalah 1 pada filial kedua. Jadi hasil persilangan monohibrid itu menghasilkan perbandingan genotip 1:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Ini adalah penjelasannya bahwa faktor terwariskan untuk biji berkerut tidak hilang pada F1, melainkan tertutupi oleh faktor biji bulat, sehingga biji bulat disebut dengan sifat dominan dan biji berkerut adalah sifat resesif. Faktor terwariskan ini disebut dengan gen. Dari percobaan Mendel pada persilangan monohibrid dengan satu sifat beda ini menghasilkan beberapa konsep, di mana konsep yang pertama bahwa setiap gen terdiri atas sepasang alel sejenis atau berlainan. Masing-masing alel terdapat pada lokus dari kromosom tertentu. Nah, ini adalah pasangan kromosom homolog. Kemudian ada lokus untuk gen sifat biji yang terbagi menjadi 2. Ada pada satu kromosom alel untuk biji bulat berbesar dan alel untuk biji berkerut. Nah, pada saat pembentukan gamet, kedua kromosom homolog ini berpisah sehingga terjadi pemisahan dari gen atau alel pada saat pembentukan gamet tersebut. Itulah yang dimaksud dengan segregasi atau pemisahan alel. Kemudian konsep kedua, untuk setiap karakter atau sifat, organisme mewarisi 2 alel, salah satu dari masing-masing induk. Untuk konsep ketiga, jika 2 alel pada suatu lokus berbeda, maka salah satunya alel dominan dan satunya adalah alel resesif. Yang dominan akan menutupi sifat alel resesif. Nah, bagaimana jika ada juga yang disebut dengan dominan tidak sempurna? Nah, maksudnya dominan tidak sempurna di sini berarti antara satu alel dan alel yang lainnya sama-sama kuat. Nah, inilah yang akan menimbulkan fenotip intermediate atau sifat di antara atau kombinasi dari kedua alel tersebut. Sedangkan konsep yang keempat adalah juga disebut dengan hukum Mendel 1. Jadi konsep yang keempat inilah yang kemudian disebut dengan hukum Mendel 1, di mana 2 alel untuk suatu karakter terwariskan atau gen, seperti yang saya jelaskan di awal, bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet dan akhirnya berada dalam gamet yang berbeda. Jadi kesimpulan dari hukum Mendel 1 ini yang pertama bahwa semua individu F1 memiliki sifat yang seragam karena dari induknya merupakan galur murni baik induk jantan dan induk betina, sehingga F1-nya akan memiliki sifat yang seragam. Nah, F1 yang heterozigot membentuk gamet-gamet, terjadilah pemisahan alel sehingga gamet hanya memiliki salah satu alel saja. Dan yang ketiga, perkawinan monohibrid, jadi ini pada F2 akan menghasilkan keturunan yang memperlihatkan perbandingan fenotip 3:1, yaitu biji bulat banding biji berkerut atau kisut, dan memperlihatkan perbandingan fenotip 1:2:1. Jadi ini tidak terbatas, percobaan yang dilakukan oleh Mendel ini tidak terbatas pada bentuk biji saja, tetapi warna biji, kemudian sifat dari tanaman karcis lainnya, semua dilakukan oleh Mendel untuk mengetahui percobaan atau penelitian yang dilakukan dari persilangan
satu sifat beda atau monohibrid. Nah, selanjutnya kita akan membahas test cross atau uji silang bagaimana suatu induk dapat ditentukan atau kita dapat mengetahui genotip dari salah satu induk apakah bersifat homozigot atau bersifat heterozigot. Sampai jumpa pada lesson selanjutnya. Dari hasil percobaan kita hari ini ada buku. Oke, Menggo silakan berdiri sampaikan. Semua yang dituduh F1 memiliki sifat yang seragam. 2. Perkawinan monohibrida hijau kuning disilakan hijau kuning menghasilkan keturunan yang memperlihatkan perbandingan fenotip 3:1, yaitu hijau berbanding kuning, dan memperlihatkan perbandingan genotip 1:1:2, yaitu hijau berbanding kuning berbanding hijau kuning. Dan F1 yang heterozigot itu membentuk gamet-gamet. Terjadilah pemisahan alel sehingga gamet-gametnya memiliki salah satu alel saja. Yang keempat, bila dikaitkan dengan ilustrasi pada aktivitas, maka rasio fenotipnya 100% jeruk satria pada keturunan pertama atau F1 berbuah bulat hijau kuning, dan pada keturunan kedua F2 buah jeruk yang dihasilkan lebih bervariasi. Perbandingan rasio fenotip antara buah bulat berbanding keriput pada F2 adalah 3:1. Sesuai dengan harapan satria bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak tanaman jeruk berbuah bulat daripada tanaman jeruk berbuah keriput. Oke, terima kasih untuk Menggo. Bisa berikan aplaus buat Menggo karena sudah berani semua individu dari keturunan F1 memiliki sifat yang sama, ya. Karena terbukti dari percobaan kalian itu sampai akhir dia hanya berwarna hijau dan kuning. Yang selanjutnya F1 yang heterozigot itu membentuk gamet-gamet, maka terjadilah pemisahan alel sehingga gametnya hanya memiliki satu alel saja. Dari hijau kuning kita akan satu-satu menjadi yang hijau dan kuning. Lalu jadi kalau dikaitkan dengan ilustrasi, tadi kan sebelumnya ilustrasinya adalah satria ya. Nah, satria yang menginginkan tanamannya untuk berbuah bulat dan berbuah keriput. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan. Bila dikaitkan dengan ilustrasi pada aktivitas, maka rasio fenotipnya 100% jeruk satria pada keturunan pertama atau F1 berbuah bulat. Dan pada keturunan kedua, buah jeruk yang dihasilkan itu lebih bervariasi. Nanti ada yang hasilnya bulat, ada yang bulat keriput, dan hasilnya ada yang keriput. Nah, sesuai dengan harapan satria bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak tanaman jeruk berbuah bulat daripada tanaman jeruk berbuah keriput. Nah, demikian hasil kesimpulannya dari percobaan ini. Selanjutnya, kalian nanti bisa menjawab atau menuliskan refleksi pada nomor kerja kalian tentang manfaat apa yang sudah kalian dapatkan dari percobaan ini. Yang kedua, hal-hal apa saja yang sudah kamu pahami, yang telah kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang kalian anggap masih sangat sulit untuk dipahami pada pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir, ceritakan bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran ini, melakukan percobaan pada aktivitas ini. Apakah kalian merasa frustasi, kalian tidak bisa membuka kancing, merasa kesulitan ketika memasangkan, dan merasa mungkin masih bingung pada
kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada saat praktikum. Nah, untuk itu silakan nanti kalian rapikan kembali alat peraga